Di video kali ini kita akan menggunakan kombinasi routing statis dan routing dinamis untuk menghubungkan tiga router yang berbeda. Jadi saat R1 akan terhubung ke router lainnya, itu akan gunakan routing statis. Kemudian saat R3 akan terhubung dengan router lainnya, dia akan gunakan routing dinamis. Kemudian di router 2 sendiri akan gunakan statis dan dinamis untuk terhubung ke masing-masing R1 dan R3. Hal pertama yang harus dilakukan untuk router 1, router 2, dan router 3 adalah hubungkan router board mikrotik ke sumber listrik, kemudian reset router boardnya. Setelah itu, sambungkan ETH2 pada router board mikrotik ke PC. Itu berlaku untuk 3 router. Pada jaringan A, buka Winbox. Kemudian tunggu hingga IP 192.168.88.1. Jadi ini IP setelah kita mereset. Oke, setelah itu akan muncul router OS default configuration. Pilih remove configuration untuk menghapus konfigurasi-konfigurasi sebelumnya. Kemudian pilih reconnect untuk koneksi kembali. Oke, jika tidak berhasil akan tampil IP address 000, kita pilih itu, kemudian kita pilih connect. Oke, ini adalah tampilan Winbox-nya. Yang pertama, kita setting IP address sesuai dengan topologi. IP, kemudian address, plus buat yang ini. Setelah itu, ini ETH2. Kemudian yang ini di ETH3. 10.10.1/24. Router 1 ke router 2 dan router 3 itu statis, maka kita akan buat di IP kemudian router. Yang pertama, dari router 1 ke router 2 yang ada di sini, ETH2, itu kita masukkan destination address-nya 192.168.101.0/24. Ini ya, networknya itu 192.168.101.0/24. Kemudian dari router 1 menuju ke router 2 itu harus melalui pintu ini, maka ini akan kita jadikan gateway 10.10.10.2. Buat lagi dari router 1 ke sini 20.20.20.0, 20.20.20.0/24. Kemudian gateway-nya untuk pergi ke sana kita juga harus lewati ini, jadi 10.10.10.2. Setelah itu ke router 3 kita pilih plus. Kemudian destination address-nya itu network ini 192.168.102.0. Kemudian gateway-nya dari sini menuju ke sana itu harus lewat sini. Jadi kita masukkan ini sebagai gateway. Oke, jadi kita sudah buat 3 router statis. Jadi unreachable karena saya belum sambungkan kabel dari router 1 ke router 2. Setting IP address PC di jaringan A. Open network, kemudian chain adapter option. Kemudian di sini masuk di properties, ganti IP address, sesuaikan dengan topologi. .192.168
100.2, 192, 168, 100.1. Oke, untuk router B, kita kembali buka Winbox. Kemudian pilih IP ini, kemudian connect. Kemudian remove configuration, dan tunggu. Kemudian pilih reconnect. Pilih IP address 0.0.0.0, kemudian connect. Kemudian kita buat kembali interface sesuai dengan topologi yang ada. Di sini ada 3 interface yang akan kita buat, ETH3, ETH4, dan ETH2. IP address buat Ethernet 2 plus 192.168.101.1/24. Kemudian ini Ethernet 2, apply, oke. Kemudian buat ETH3 10.10.10.2/24, apply, oke. Kemudian ETH4 20.20.20.1/24, pilih Ether4, apply, oke. Untuk routing pada router B, karena dia ke router 1 itu gunakan statik dan ke router 3 gunakan dinamik, maka ada 2 jenis routing di sini. Yang pertama kita akan buat untuk statik. Masuk di IP dan router. Kemudian plus. Jadi router statik itu router 2 ke router 1. Berarti destination address-nya adalah IP yang ada di router 1. 192.168.100.0/124. Gateway-nya dari router 2 ke sini harus lewat sini. Berarti ini adalah gateway-nya 10.10.10.1. Kemudian kita apply. Nah, setelah itu router 2 ke router 3 itu kita gunakan dynamic atau routing dinamis. Nah, itu kita masuk di routing, kemudian yang protokol routing yang akan kita gunakan adalah RIP. Jadi pilih RIP. Kemudian di interface ini kita buat dulu interface-nya. Kemudian kita pilih apply dan oke. Di RIP setting, redistribute static router dan redistribute connected router, apply dan oke. Kemudian di network kita masukkan network yang terhubung dengan router B. Yang pertama ini di ETH2 192.168.101.0/24. Kemudian di ETH3 10.10.10.0/24. Dan di ETH4 itu ada 20.20.20.0/24. Jadi network ini sebenarnya bisa kita lihat di address list. Jadi network yang ada di B itu kita tambahkan semua di router RIP. Setting jaringan untuk IP address dari PC di jaringan B. Sesuaikan dengan topologi jaringan B itu IP address-nya adalah 192.168.101.2. Kemudian gateway-nya gunakan di Ether 2 router 2. Untuk jaringan C, kita buka Winbox. Pilih ini, kemudian connect.
Setelah itu remove configuration dan tunggu. Kemudian reconnect. Pilih yang ini, kemudian kita kembali connect. Oke, kita akan setting IP address sesuai dengan topologi yang ada. Di sini ada 2 Ethernet yang perlu kita setting IP address-nya. Pertama, Ether 2, 102.1/24. Di sini pilih Ether 2. Kemudian Ether 4. Di sini Ether 4. Oke, kemudian karena routing 3 ini dia akan gunakan routing dinamis, maka kita settingnya dari routing kemudian RIP. Di interface ini kita pilih tambah, kemudian apply dan OK. Di RIP settingnya kita centang redistribute static router dan redistribute connected router. Kemudian bagian networknya di sini masukkan semua network yang terhubung ke router 3. Di sini ada 2. Ini juga bisa dilihat di address list yang terdapat dalam Winbox. Di yang pertama itu ada network 20.20.20.0. Kita masukkan itu. Kemudian yang kedua 192.168.102.0/24. Kita akan atur IP address dari PC di jaringan C. Kita open Network and Internet Setting. Kemudian Chain Adapter Option. Nah, di sini di Ethernet ini kita ganti IP address-nya. Di sini IP address dari PC 3 adalah 192.168.102.2. Subnet masknya /24. Default gateway-nya kita gunakan ini. 192.168.102.1. Di router 1 sudah reachable IP router yang tadinya kita konfigurasi secara statis menuju ke router B dan router C. Di router kedua, routing statis yang sudah kita setting juga sudah reachable. Kemudian DAR ini IP router dari routing dinamis yang sudah kita konfigurasi tadi, ini juga sudah reachable. Di router 3 juga dapat kita lihat sudah terdapat beberapa IP router yang terdapat di router list, hasil dari konfigurasi dinamis yang telah kita lakukan tadi. Ini ada kode DAR, kemudian dia mengarah ke 4 network, dan itu sudah reachable ke ETH 4. Pada PC 1 buka CMD, kemudian ping IP PC jaringan B 192.168.101.2. Oke, hasilnya berhasil. Kemudian ping IP PC di jaringan C. Oke, berhasil. Berarti PC A sudah terhubung ke PC 2 dan 3. Pada PC 2, buka CMD, kemudian ping IP PC yang berada di jaringan A 192.168.100.2. Oke, berhasil. Kemudian ping IP PC yang berada di jaringan C 192.168.102.2. Oke, ini juga berhasil, berarti PC 2 sudah terhubung ke router A dan router C. Pada PC 3, ping IP PC yang berada di jaringan A 192.168.100.2 dan berhasil. Kemudian ping IP PC yang berada di jaringan B 192.168.101.2 dan berhasil. Jadi, router 3 sudah terhubung dengan router 1 dan router 2.